Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala-gejala yang dirasakan. Kan ada pertanyaan seperti ini, terus gimana ya caranya bahwa kita itu tahu kalau kita itu sedang dijajah istilahnya ya, dalam tanda kutip ya, dijajah sama pikiran-pikiran irasional yang tadi gitu ya. Nah, biasanya ini ada beberapa gejala nih teman-teman gitu ya. Jadi misalnya, eee, reaksinya gitu ya, reaksinya tuh berlebihan gitu ya. Jadi reaksi yang berlebihan itu misalnya ketika kita itu dikritik langsung gitu ya, oleh orang lain gitu ya. Jadi kita merasa, "Aduh kayaknya saya merasa runtuh," gitu ya. Langsung runtuh, langsung down gitu ya. Yang kedua adalah cemas, ini ya, cemas. Jadi, kalau misalkan kita merasa gejala-gejala seperti cemas, pikiran irasional itu sering banget, memang bikin kita tuh sering banget cemas gitu ya. Jadi kita tuh lebih mudah khawatir yang berlebihan tentang hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu ya. Gimana ya kalau misalnya begini gitu ya, atau nanti kalau misalkan saya gagal nanti kayak gimana ya gitu. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu tuh yang biasanya gejala-gejala kalau misalkan kita masih berpikiran irasional. Yang ketiga adalah gampang marah gitu ya. Selain tadi, mudah dengan, rasa cemas gitu ya, biasanya ketika kita mengalami gejala-gejala, pikiran irasional, kita itu mudah gampang, marah gitu ya, dikit-dikit marah, sensitif lah atau mudah tersinggung gitu ya. Yang keempat, rasa bersalah. Nah, ini juga sebenarnya gejala-gejala ketika kita merasa diri kita tuh atau gejala-gejala kita tuh melakukan yang namanya pikiran irasional. Kadang kita tuh merasa bersalah padahal kita nggak melakukan kesalahan gitu ya, tapi kita tuh merasa bersalah gitu ya. Misalkan dalam satu tim, sebenarnya itu bukan kesalahan teman-teman gitu ya, tapi teman-teman merasa, "Nih kayaknya salah saya deh," gitu ya. Sampai, merasa bahwa kesalahan itu tuh, berdampak ke seluruh tim gitu ya, sampai teman-teman mengganggu aktivitasnya teman-teman, ke mana-mana kepikiran gitu ya. Nah itu, bisa jadi kita telah melakukan yang namanya pikiran irasional. Lalu ada malu dan kurang percaya diri. Nah, di sini ya atau malu atau minder gitu ya. Jadi ketika kita melakukan yang namanya pikiran irasional itu sering banget bikin kita tuh merasa nggak berharga gitu ya. Nggak apa ya, nggak berharga lah gitu ya, malu dengan diri sendiri gitu ya, minder dengan ketemu orang lain gitu ya. Dan akhirnya tuh teman-teman akhirnya, memisahkan diri gitu ya, "Ah saya mah apa atuh, bukan siapa-siapa," gitu ya. Dan itu, akhirnya membuat kita itu, terpisah dengan bukan terpisah sih, memisahkan diri gitu ya. Kita memilih untuk memisahkan diri dari, lingkungan, baik itu lingkungan pertemanan, sekolah, pekerjaan, dan lain segala atau bahkan di dalam lingkungan masyarakat. Intinya adalah bahwa pikiran rasional ini tuh bikin emosi kita tuh jadi nggak stabil gitu ya. Jadi, dan cepet dan cenderung lebih ke negatif sih, dampaknya itu lebih ke diri kita tuh jadinya, lebih negatif. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan pikiran juga, berkaitan dengan emosi juga, dan juga berkaitan dengan yang namanya perilaku kita, sehingga ini saling terhubung. Kok bisa gitu kan, pertanyaan kan kok 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 bisa gitu ya, mengapa sih kok bisa antara pikiran, emosi, dan juga perilaku itu bisa terhubung. Nah, kita bahas di slide selanjutnya.